Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Foni Fardila dengan NIM B1B1222078. Video ini saya buat guna memenuhi tugas ujian tengah semester pengantar ilmu politik dengan dosen pengampu Pak Alfa Berliansyah SIP MIP. Video yang saya buat ini bertemakan konsep ilmu politik dan bagaimana hubungan ilmu politik dengan ilmu sosial lainnya. Sebelum masuk ke materi inti, di sini saya akan menjelaskan definisi politik. Pengertian politik secara singkat atau sederhana adalah teori, metode, atau teknik dalam memengaruhi orang sipil atau individu. Politik merupakan tingkatan suatu kelompok atau individu yang membicarakan mengenai hal-hal yang terjadi di dalam masyarakat atau negara. Namun sebenarnya apa sih politik itu? Jadi, pada dasarnya politik adalah suatu fenomena yang sangat berhubungan dengan kehidupan manusia yang merupakan makhluk sosial. Dari pengertian tadi, terdapat pula konsep politik. Konsep dasar ilmu politik yaitu negara, kekuasaan, pengambilan keputusan, kebijakan, dan pembagian atau alokasi. Konsep dasar politik yang pertama ada negara. Oleh Miriam Budiarjo, negara sendiri diartikan sebagai suatu organisasi dalam suatu wilayah yang memiliki kekuasaan tertinggi yang sah dan ditaati oleh rakyatnya. Sebagian ahli seperti Roger F. Soltau dan J. Barnes berpendapat bahwa inti dari ilmu politik adalah negara dengan pusat kajian pada lembaga-lembaga kenegaraan dalam bentuk formalnya. Kemudian konsep politik yang kedua ada kekuasaan. Menurut Miriam Budiarjo, kekuasaan adalah kemampuan seseorang atau suatu kelompok untuk mempengaruhi perilaku seorang atau kelompok lain sesuai dengan keinginan para pelaku. Para ahli seperti Harold D. Laswell, A. Kaplan, dan Delia Noer berpendapat bahwa inti dari ilmu politik adalah kekuasaan, yakni memperebutkan dan mempertahankan kekuasaan. Konsep dasar ilmu politik selanjutnya adalah keputusan atau pengambilan keputusan. Menurut Miriam Budiarjo, pengambilan keputusan merujuk pada proses yang terjadi sampai keputusan itu tercapai. Dalam ilmu politik, pengambilan keputusan terkait dengan berbagai macam keputusan yang diambil secara kolektif mengikat seluruh masyarakat. Keputusan-keputusan tersebut umumnya menyangkut tujuan masyarakat atau kebijakan untuk mencapai tujuan itu. Konsep dasar ilmu politik selanjutnya ada kebijakan umum. Dalam ilmu politik, konsep kebijakan umum merujuk pada tujuan bersama yang hendak dicapai melalui usaha bersama serta rencana-rencana yang mengikat yang dituangkan dalam bentuk kebijakan oleh pihak yang berwenang atau pemerintah. Kebijakan sendiri menurut Miriam Budiarjo adalah suatu kumpulan keputusan yang diambil oleh seorang pelaku atau kelompok politik dalam usaha memilih tujuan dan cara untuk mencapai tujuan itu. Kemudian konsep politik yang terakhir yaitu yang kelima adalah pembagian atau alokasi. Dalam ilmu politik, konsep pembagian atau alokasi berkaitan erat dengan pembagian dan pengalokasian nilai-nilai secara meningkat. Pembagian atau alokasi sendiri diartikan sebagai pembagian dan penjatahan nilai-nilai atau values dalam masyarakat. Dengan selesainya pembagian atau alokasi, maka selesai pula konsep-konsep dasar ilmu politik. Jadi, kita akan lanjut mengetahui bagaimana sih hubungan ilmu politik dengan ilmu sosial lainnya. Check it out. Politik sangat berhubungan erat dengan ilmu-ilmu sosial lainnya, karena ilmu politik mempelajari gejala-gejala sosial yang selalu berubah atau mempelajari manusia sebagai makhluk sosial yang bisa rasional tetapi juga bisa irasional. Jadi apa saja sih hubungan ilmu politik dengan ilmu-ilmu sosial lainnya? Jadi hubungan ilmu politik dengan ilmu-ilmu sosial lainnya yang pertama ada sosiologi. Pilihan ilmu-ilmu sosial, sosiologi yang paling pokok dan umum sifatnya, karena sosiologi membantu para sarjana ilmu politik dalam usahanya memahami latar belakang, susunan dan pola kehidupan sosial dari berbagai golongan dalam masyarakat.
Dengan menggunakan pengertian-pengertian dan teori-teori sosiologi, sarjana ilmu politik dapat mengetahui sampai di mana susunan dan stratifikasi sosial memengaruhi ataupun dipengaruhi oleh misalnya keputusan kebijakan, corak dan sifat keabsahan politik, sumber-sumber kewenangan politik, pengendalian sosial, dan perubahan sosial. Mengenai masalah perubahan dan pembaharuan, sosiologi menyumbangkan pengertian akan adanya perubahan dan pembaharuan di dalam masyarakat. Kemudian yang kedua ada antropologi. Jika sosiologi tadi membantu para sarjana ilmu politik dalam usahanya memahami latar belakang, susunan dan pola kehidupan sosial, maka antropologi menyumbang pengertian dan teori tentang kedudukan serta peran berbagai status sosial budaya yang lebih kecil sederhana. Antropologi lebih banyak memusatkan perhatian pada masyarakat dan kebudayaan di desa-desa dan di pedalaman. Sedangkan sosiologi lebih memusatkan perhatian pada kehidupan masyarakat kota yang jauh lebih banyak dipengaruhi oleh perkembangan ekonomi dan teknologi modern. Nah, yang ketiga ada ilmu ekonomi. Masa silam ilmu politik dan ilmu ekonomi merupakan bidang ilmu tersendiri yang dikenal sebagai bentuk ekonomi politik, yaitu pemikiran dan analisis kebijakan yang hendak digunakan untuk memajukan kekuatan dan kesejahteraan negara Inggris dalam menghadapi saingan-saingannya seperti Portugis, Spanyol, dan Jerman pada abad 18 dan ke-19. Kebijakan yang rasional, khususnya penentuan hubungan antara tujuan dan cara mencapai tujuan yang ditentukan. Contohnya, dalam mengajukan kebijakan untuk memperbesar produksi nasional, misalnya, sarjana ilmu politik dapat ditanya tentang cara-cara mengurangi hambatan politis yang mengganggu usaha ke arah tujuan itu. Pembangunan 5 tahun di Indonesia di masa lalu memperhitungkan pula perkembangan sosial dan politik yang mungkin terjadi akibat pergeseran ekonomis yang timbul dan berhasil atau gagalnya kebijakan tertentu. Sebaliknya, seorang sarjana politik dapat meminta bantuan sarjana ekonomi tentang syarat-syarat ekonomis yang harus dipenuhi guna mencapai tujuan politis tertentu, khususnya menyangkut pembinaan kehidupan demokrasi. Kemudian yang keempat ada psikologi sosial. Kegunaan psikologi sosial dalam analisis ilmu politik jelas dapat kita ketahui apabila kita sadar bahwa analisis sosial politik secara makro diisi dan diperkuat dengan analisis yang bersifat mikro. Psikologi sosial adalah pengkhususan psikologi yang mempelajari hubungan timbal balik antara manusia dan masyarakat, khususnya faktor-faktor yang mendorong manusia untuk berperan dalam ikatan kelompok atau golongan. Jika sosiologi mempelajari kehidupan sosial, bidang psikologi umumnya memusatkan perhatian pada kehidupan perorangan. Kemudian, hubungan ilmu sosial lainnya yang kelima ada geografi. Geografi politik mempelajari bagaimana negara membagi kekuatan politik di antara berbagai wilayah mereka. Semua ini berkaitan dengan politik dan ruang. Sebaliknya, ilmu politik jauh melampaui studi politik yang berkaitan dengan ruang. Geografi ini bisa kita ambil contohnya seperti lokasi strategis wilayah Indonesia. Jadi para politik bisa mengetahui di mana saja letak batas strategis Indonesia. Karena dari itu pula kita bisa mengetahui jika ada wilayah lain yang ingin masuk atau negara lain yang ingin mengklaim wilayah kita, yaitu Indonesia. Nah, terakhir, hubungan ilmu politik dan ilmu sosial lainnya dipegang oleh hukum. Ilmu hukum sejak dulu sangat erat dengan ilmu politik karena mengatur dan melaksanakan undang-undang atau law enforcement.
merupakan salah satu kewajiban negara yang penting. Cabang-cabang ilmu hukum yang khususnya meneropong negara ialah hukum negara dan ilmu negara. Perbedaan antara negara sebagai badan hukum dan badan-badan hukum lainnya ialah bahwa negara adalah badan hukum tertinggi yang mempunyai sifat mengatur dan mentertibkan. Ini berarti bahwa tata tertib yang diselenggarakan olehnya bersifat normatif, yakni sesuai dengan aturan-aturan dan norma-norma yang telah ditetapkan sebagai patokan. Dengan berakhirnya materi hubungan ilmu politik dengan ilmu-ilmu sosial lainnya, maka berakhir pula penjelasan saya di video kali ini. Lebih dan kurang mohon dimaafkan, semoga rekan-rekan sekalian mengerti dengan penjelasan saya, dan semoga ujian tengah semester saya mendapatkan nilai yang diinginkan. Sekian, saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.